kasih kepada kami ingin kembali belajar. Supaya kami di tengah tuduhan, pertanyaan, bahkan serangan terhadap apa yang kami imani, kami bisa kuat, kami tidak goncang, bahkan kami bisa menjawabnya sehingga bagi yang bertanya, yang menuduh atau yang menyerang, sekiranya bisa memahami dan bahkan oleh anugerah-Mu bisa dimenangkan, percaya kepada Tuhan. Bahkan Engkau juga bisa memakai kami untuk menguatkan mereka yang mungkin lemah menghadapi pertanyaan, tuduhan, serangan itu, dan biar apa yang kami pelajari menjadikan kami berkat bagi orang lain. Kami sadar tanpa Roh-Mu menolong kami tidak akan bisa memahami kebenaran. Karena itu tolonglah kami Tuhan untuk bisa mendengar dengan baik, belajar dengan baik, memahami, mengaminkannya. Dan biarlah itu mempengaruhi seluruh hidup kami dan membuat kami hidup memuliakan nama Tuhan. Berkati waktu ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, ini seri yang ketiga ya saudara sekalian, dari Menjawab Islam. Dan dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas tuduhan terhadap kita yang seringkali dituduhkan, yaitu mengatakan bahwa Alkitab kita palsu. Kita sudah membahas itu, memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Dan kemudian pertemuan yang lalu kita sudah menjawab tuduhan dan kesalahmengertian mereka tentang Allah Tritunggal, yang di dalam pikiran mereka kita dianggap menyembah tiga Allah, tapi kita sudah membahasnya. Ternyata apa yang mereka pikirkan bukan itu yang kita percayai. Ya, mis-mis semacam ini perlu diluruskan ya. Karena sekali lagi pertanyaan, tuduhan dan serangan mereka terhadap kita seringkali adalah apa yang mereka tuduhkan itu bukanlah apa yang kita percayai. Termasuk pada malam hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan, tuduhan dan serangan dari pihak Muslim berkenaan dengan keilahian Yesus. Nah, lagi-lagi seringkali tema ini menjadi tema atau senjata yang mereka pakai untuk mempertanyakan, menuduh dan menyerang kita berdasarkan apa yang mereka pikirkan tentang Yesus. Seolah-olah kita mempercayainya, seolah-olah kita mengajarkannya. Padahal sebenarnya tidaklah seperti itu. Nah, sebagai pendahuluan saudara, kita akan lihat beberapa bagian ini. Yang pertama, bagi umat Muslim, Yesus adalah anak Allah, itu merupakan salah satu ungkapan kekafiran yang terbesar. Jadi kita harus tahu ya, dalam melihat dari kacamata Muslim dulu, bagaimana mereka memandang Yesus sebagai anak Allah. Ini sebagai pengantar kita untuk bisa tahu medan yang kita hadapi ya. Jadi dalam kacamata mereka, menganggap Yesus adalah anak Allah itu adalah kekafiran yang terbesar. Dan bagi mereka sesungguhnya jarak antara kekristenan dan Islam dalam hal pribadi Yesus merupakan faktor terbesar yang memisahkan kedua agama ini. Jadi kalau bicara nabi-nabi yang lain, Abraham, Musa dan sebagainya, memang ada bagian-bagian yang berbeda, tapi juga yang sama. Tapi kalau sudah ngomong tentang Yesus, inilah yang merupakan faktor terbesar yang memisahkan antara Kristen dan Islam. Itu masalah pengakuan Yesus sebagai anak Allah. Karena bagi Islam, bagi Muslim, waktu kita mengakui Yesus adalah anak Allah, dalam pengertian mereka Allah yang beranak, itu adalah kekafiran yang terbesar. Yang kedua, dalam kacamata Islam, tragedi besar dari penolakan keilahian Yesus dalam Al-Quran adalah kenyataan bahwa hal itu diidentikan dengan dosa terbesar dalam Islam, yaitu mempersekutukan Allah. Dosa ini tidak terampuni dalam Islam dan dosa ini akan menghalangi seorang Muslim masuk ke Jannat Al-Firdaus atau taman-taman surga untuk selama-lamanya. Ya, jadi kita sudah tahu dari kacamata Islam itu betul-betul mereka itu sangat anti untuk menyebut Yesus itu sebagai anak Allah.
Jadi dengan itu kita tahu bagaimana mereka memandang kita ya. Ya tidak asing kalau kita dianggap kafir. Tidak asing kalau kita memang sudah dianggap kalau terus tidak bertobat ya pasti masuk neraka. Karena dalam kacamata mereka menganggap Yesus sebagai anak Allah. Ya tentu dalam pengertian mereka itu sudah sangat kafir dan pasti masuk neraka. Orang Islam yang menyetujui itu dipastikan tidak akan masuk surga selama-lamanya kecuali bertobat. Jadi kacamatanya kita sudah tahu ya. Jadi kalaupun kita dianggap kafir ya begitulah kacamatanya mereka. Ya, enggak usah marah juga, enggak apa-apa ya. Itu cara mereka memandang ya. Lalu yang berikutnya sangat berbeda dengan Kristen ya. Ketika dari pihak Muslim menganggap Yesus sebagai anak Allah dalam pengertian mereka Allah yang beranak itu sebagai kekafiran yang pasti tidak mungkin selamat, maka berbeda dengan iman Kristen. Rasul Yohanes menulis kepada orang-orang Kristen pada zamannya untuk meneguhkan mereka bahwa mereka memiliki hidup yang kekal melalui iman kepada nama anak Allah. Itu ada di 1 Yohanes 5 ayat 13. Jadi beriman kepada nama anak Allah diselamatkan justru. Dalam Injilnya, Yohanes dengan sangat jelas mengajarkan bahwa semua orang yang tidak percaya kepada namanya sudah berada di bawah hukuman. Dan bahwa hanya mereka yang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah yang akan diselamatkan. Lihat ya, bedanya sudah sangat jelas sekali. Bagi Muslim, mempercayai Yesus sebagai anak Allah, tidak selamat sama sekali. Tapi justru di dalam iman Kristen, mau selamat, percayalah kepada Yesus, sang anak Allah yang menyelamatkan. Jadi sudah sangat beda sekali ya. Apa yang bagi orang Kristen merupakan satu-satunya pintu menuju surga, bagi seorang Muslim justru dipandang sebagai satu langkah pasti menuju jurang kebinasaan. Nah, jadi sudah perbedaannya akan sangat nyata kalau sudah membicarakan tentang siapakah Yesus. Tentu saja di dalam konteks dia anak Allah. Maka Kristen dan Islam sangat kontras sekali. Nah sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan atau bisa dikatakan tuduhan atau serangan tentang Yesus adalah anak Allah ini ya. Yang pertama, dari pihak Muslim bertanya begini, Al-Quran itu sangat tegas menyangkal bahwa Yesus adalah anak Allah. Ia hanyalah seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang lain yang mendahulunya. Jika Yesus adalah anak Allah, siapa istri Allah? Bukankah Anda mengucapkan penghujatan besar terhadap Allah? Ini adalah satu pandangan Islam terhadap klaim kekristenan. Yesus adalah anak Allah. Maka mereka bertanya, kalau Yesus adalah anak Allah, lalu istrinya Allah siapa? Kalau Habib Rizik mengejek lagi, bidannya siapa? Nah ini adalah ya tuduhan, ejekan, hinaan, serangan, ya apapun kita boleh anggap itu. Ya. Mengapa mereka bertanya seperti itu? Karena memang ada dalam surah-surah di Al-Quran ya, yang tentu menjadi dasar mereka untuk bertanya seperti itu. Kalau Yesus adalah anak Allah, siapa istri Allah kalau begitu? Misalkan dalam surah 6 ayat 101. Dia, Allah, pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ya, karena itu mereka tanya, ya kalau begitu siapa istrinya Allah? Sampai lahir punya anak namanya Yesus itu. Karena ada dalam surah ini. Dia pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Jadi dalam Islam, tidak mungkin Allah punya anak, karena Allah tidak mungkin punya istri. Jadi Yesus sebagai anak Allah, itu nonsens. Surah 72 ayat 3. Sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.
Ini memang sudah diajarkan sejak kecil ya. Jadi mereka sudah dididik demikian rupa untuk benar-benar memiliki doktrin semacam ini. Allah itu tidak beristri, tidak beranak. Jadi kalau orang Kristen menganggap Yesus adalah anak Allah, mereka langsung pikir kalau begitu istrinya siapa? Dianggap itu kita kafir banget, kira-kira begitu ya. Lalu surah 9 ayat 30. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang yang kufur sebelumnya. Allah melaknat mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Ya, jadi mereka sudah memakai kacamata, dianggap bahwa ketika orang Kristen mengakui Yesus sebagai anak Allah, itu benar-benar kafir yang paling kafir, tidak mungkin selamat kalau tidak bertobat, karena bagi mereka Allah tidak punya istri, dan karena itu dia tidak punya anak. Kita lihat tafsiran ini, tafsiran dari surah 9 ayat 30, salah satu tafsir, ini ada sumbernya, quran.nu.org.id itu ya. Tafsir mengenai ayat itu mengatakan begini, ayat ini menerangkan sesatnya akidah ahli kitab. Yang dimaksud ahli kitab itu orang Yahudi dan orang Kristen ya. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka tanpa didasarkan pada dalil yang benar. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir terdahulu. Seperti perkataan musyrik Mekah bahwa malaikat adalah anak perempuan Tuhan. Akibat ucapan dan keyakinan mereka yang sesat itulah Allah melaknat mereka. Memang sungguh mengherankan bagaimana mungkin mereka sampai berpaling dari agama yang benar, yaitu agama tauhid. Padahal para rasul telah datang kepada mereka silih berganti untuk menjelaskan tentang hal itu. Juga dikuatkan dengan bukti-bukti rasional tentang keesaan Allah tersebut. Jadi berdasarkan tafsir ini ya, berarti cara pandang mereka adalah karena Allah itu esa, tidak mungkin dia itu punya anak. Tidak mungkin dia punya istri. Jadi kalau Kristen mengakui Yesus adalah anak Allah, itu pasti kafir, itu pasti berasal dari agama-agama kafir sebelumnya. Jadi dianggap kita ini meniru agama-agama kafir yang mengatakan Allah itu punya anak. Dalam pengertian benar-benar punya anak seperti manusia punya anak. Satu lagi surah 10 ayat 68. Mereka yang menyekutukan Allah berkata, Allah mengangkat anak. Maha suci dia, dialah yang maha kaya. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Ya, jadi sekali lagi ya. Jadi pengertian Islam, pengertian Muslim terhadap istilah Yesus adalah anak Allah, itu adalah pengertian biologis. Jadi ketika mereka membaca atau mendengar orang Kristen mengakui sebagai anak Allah, dalam pemikiran mereka itu adalah pengertian biologis. Oh, kalau Yesus adalah anak Allah berarti Allahnya harus punya istri, baru bisa punya anak. Karena kalau tidak punya istri bisa punya anak dari mana? Jadi mereka menangkap pengertian Yesus adalah anak Allah itu benar-benar biologis. Dan mereka anggap kita juga memiliki pemahaman yang seperti itu. Sehingga mereka menuduh kita tuh kafirnya luar biasa. Nah ini kan lagi miss. Mereka menduga kita Kristen juga memiliki pemahaman yang sama dengan mereka pada waktu kita mengakui Yesus sebagai anak Allah. Bahwa kita mengakui berarti Allah punya istri, lalu Allah punya anak. Dari pernikahannya itu namanya Yesus. Itu yang mereka pikirkan tentang pengakuan kita, padahal sebenarnya kita sama sekali tidak mengakui itu. Kita pun Kristen tidak setuju Allah punya istri dan Allah punya anak sebagaimana manusia punya anak. Kita pun sama tidak setuju dengan itu gitu loh. Itulah miss-nya di situ ya. Sehingga sekali lagi
perlunya kelas macam ini adalah sekali lagi untuk meluruskan. Sekali lagi minimal meskipun mereka tidak mengimani seperti apa yang kita imani. Minimal mereka tidak lagi menuduh kita memiliki pemikiran seperti yang mereka pikirkan. Jadi bagaimana menjawab mereka ketika dalam pemikiran mereka, pandangan mereka, Kristen itu kafir karena menganggap Yesus adalah anak Allah. Kalau begitu siapa istrinya? Wah, berarti dalam pemikiran mereka kita dianggap mempercayai Allah itu bisa punya anak secara biologis. Kita harus menjawab dengan sangat clear dan berulang-ulang dan setegas mungkin bahwa kekristenan tidak mempercayai dan tidak mengajarkan bahwa Yesus adalah anak Allah dalam pengertian Allah memiliki seorang anak biologis seperti halnya manusia. Jadi kalau kita ketemu teman muslim, lalu dalam perbincangan seolah-olah tuh menuduh kita tuh kafir karena kita dianggap percaya Allah itu bisa punya anak seperti manusia punya anak, maka kita harus menegaskan berulang kali, kami juga tidak mempercayai Allah yang semacam itu. Kami juga tidak percaya bahwa Allah menikah lalu punya anak, bukan itu yang kami percayai. Nah itu perlu kita tekankan ya, karena sekali lagi ya, miss semacam ini seringkali tidak tersampaikan kepada mereka. Sehingga tuduhan mereka terus membabi buta ya sampai hari ini. Jadi sekali lagi tekankan bahwa kekristenan tidak mempercayai dan tidak mengajarkan Yesus sebagai anak Allah dalam pengertian Allah punya anak biologis seperti halnya manusia. Bukan itu. Bukan itu yang kita percayai. Kita harus menyampaikan mereka sudah salah mengerti. Seolah-olah Allah harus mengambil seorang istri baginya untuk memiliki seorang anak. Mereka memahami doktrin ini secara murni jasmani dan tidak melihat bahwa hubungan rohani antara bapa dan anak serupa dengan hubungan seorang ayah dengan anaknya. Jadi yang kita bisa sampaikan adalah kami pun tidak percaya Allah yang model begitu, yang punya istri lalu punya anak. Kami mengakui Yesus sebagai anak Allah, bukan dalam pengertian Allah punya anak secara biologis seperti manusia. Bukan itu yang kami imani. Kita harus tegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah, itu adalah relasi rohani dari kedua pribadi di dalam Allah yang esa. Laki-laki mau tidak mau harus nyinggung Allah Tritunggal. Laki-laki kalau nyinggung Allah Tritunggal tekankan keesaan. Kami tidak percaya tiga Allah, kami percaya satu Allah, benar-benar satu Allah. Tapi yang beda adalah dalam iman Kristen, di dalam satu Allah yang esa ada tiga pribadi yang berbeda. Nah, kedua pribadi itu adalah Bapa dan Yesus. Yesus disebut sebagai anak Allah, itu adalah dalam relasi pribadi yang kedua dengan pribadi yang pertama. Bukan Allah Bapa yang kawin lalu punya anak Yesus, bukan itu. Jadi kita harus menekankan ini adalah relasi rohani. Inilah yang dimaksud Alkitab ketika menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi persoalannya itu bersifat relasional dalam konteks yang kekal. Bukan persoalan jasmani dan duniawi seperti yang mereka asumsikan. Nah, untuk menolong hal ini, ya kita akan bisa memberikan banyak contoh ya. Bahwa kalau ada istilah anak titik-titik, itu tidak harus berarti biologis. Waktu mereka ngomong kan, Yesus anak Allah, langsung mikirnya berarti Allah kawin, lalu adanya Yesus jadi anak Allah. Jadi dalam pemikiran mereka, anak Allah, Allah kawin punya anak. Padahal istilah anak itu tidak selalu kaitan dengan hal biologis. Contoh apa? Nih saya berikan banyak nih. Anak tangga. Siapa istri tangga? Siapa bidan tangga? Ini kan jadi urusan apa biologis. Anak tangga kan bagian dari tangga. Anak panah. Siapa istri panah? Siapa bidannya? Ini kan istilah yang tidak ada urusan sama hal biologis. Itu kan bisa tentang ujung panahnya anak panah itu. Anak kunci. Anak timbangan. Anak sungai, anak cabang, anak kalimat, anak buah, anak negeri, anak perusahaan. Kan banyak ini istilah anak titik-titik itu tidak selalu harus diasumsikan
hal biologis. Demikian Yesus adalah anak Allah. Ya salah kalau diasumsikan secara biologis. Ya, itu adalah istilah untuk menunjuk relasi antar pribadi di dalam Allah yang Esa itu. Nah, bagian semacam ini yang perlu dikomunikasikan, menjawab akan pertanyaan, tuduhan dan serangan mereka ya, supaya kacamata mereka melihat kita itu ya minimal berkuranglah kofar kafirnya, kira-kira begitu ya. Bahwa kita juga tidak percaya kok bahwa Allah itu benar-benar punya anak seperti manusia punya anak secara biologis. Tidak seperti itu. Ya. Sekarang masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini juga pertanyaan yang seringkali ditanyakan ya tentang Yesus sebagai anak Allah. Sekalipun Yesus menyebut dirinya anak Allah, itu hanyalah dalam pengertian metaforis. Bukankah Alkitab Anda berulang kali menyebut semua orang percaya sebagai anak-anak Allah? Nah, ini adalah untuk menyangkal keilahian Yesus ya. Jadi mereka itu kan sama sekali tidak percaya tentang keilahian Yesus. Mereka anggap itu Yesus itu tidak ada beda dengan nabi-nabi yang lain. Abraham, Musa, dan sebagainya. Daud, dan sebagainya. Karena itu mereka ngomong, bukankah kalian orang-orang Kristen itu juga disebut anak-anak Allah? Kalian Allah bukan? Bukan. Kalau gitu Yesus anak Allah, kenapa dikatakan Allah? Kenapa dikatakan ilahi? Lu kalian orang-orang Kristen disebut sebagai anak-anak Allah, bukan Allah kok. Wah, ini pertanyaan yang cukup berbobot dalam hal ini loh ya. Cukup berbobot, cukup masuk akal. Dibanding pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kita orang Kristen mengakui Yesus adalah anak Allah, menunjukkan pada keilahiannya bahwa dia adalah Allah. Lalu mereka ngomong, kalian orang Kristen kan juga disebut anak-anak Allah. Emangnya kalian juga Allah? Iya, kami bukan Allah. Kalau begitu, Yesus anak Allah, kenapa kalian percaya itu Allah? Bukankah sama istilahnya? Anak Allah. Bagaimana menjawab ini? Kita anak Allah? Betul? Betul nggak kita ini anak-anak Allah? Betul ya? Kita Allah? Bukan. Yesus anak Allah? Iya. Dia Allah? Iya. Loh, tadi kita enggak. Kok Yesusnya iya? Maka mereka ngomong kamu enggak konsisten. Kamu enggak konsisten. Bagaimana menjawabnya? Kita harus mengerti pemikiran ini dan kita harus meresponi dengan baik ya. Memang Alkitab menyatakan bahwa semua orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Allah itu disebut sebagai anak-anak Allah. Itu ada dalam Roma 8 ayat 14. Dan dalam bagian-bagian lain ungkapan serupa juga digunakan ya. Banyak itu. Jadi menurut Alkitab Allah itu memang memiliki anak-anak dalam jumlah yang besar. Tentu saja karena orang percaya banyak sekali. Jadi Allah punya anak sangat banyak. Itu faktanya. Jadi pertanyaan dari pihak muslim ini memang sah tentu saja. Mengapa Yesus Kristus harus dipandang sebagai anak Allah di dalam pengertian yang kekal dan mutlak dan bukan sekedar seperti yang lain. Mengapa kita ini orang Kristen itu harus mengakui sebagai anak Allah di dalam keilahiannya dan tidak dalam pengertian seperti kita manusia disebut sebagai anak-anak Allah, yaitu waktu kita percaya. Nah, jawabannya adalah begini. Terhadap pertanyaan ini, kita mesti menekankan begini. Ada beda. Ada beda antara Yesus sebagai anak Allah dan orang Kristen sebagai anak-anak Allah. Itu kita harus firm di situ ya. Kita memang harus clear di situ. Meskipun istilahnya sama, tetapi ada perbedaan yang sangat besar. Yesus sebagai anak Allah dengan orang-orang Kristen sebagai anak-anak Allah. Istilah sama, tapi pengertiannya sangat beda. Yesus sebagai anak Allah itu adalah bicara tentang keilahian yang kekal. Sudah dari sononya. Sudah dari sononya, dari minus tak terhingga sampai yang tak terhingga.
Itu dia sudah anak Allah secara kekal dalam pengertian keilahian. Dan itu sangat beda dengan sebutan orang-orang percaya sebagai anak-anak Allah. Bedanya ya, kita disebut anak-anak Allah waktu kita sudah mulai percaya. Itu beda dengan Yesus sebagai anak Allah dalam pengertian keilahian. Beda yang lain adalah Yesus sebagai anak Allah memang adalah sudah naturnya. Memang sudah seperti itu dia. Karena itu di dalam Yohanes 3:16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tunggal itu dalam pengertian unik, tidak ada yang seperti dia. Bahkan termasuk orang-orang Kristen yang disebut sebagai anak-anak Allah. Itu tidak seperti Yesus sebagai anak Allah. Unik dia. Keunikannya itu menunjuk pada keilahiannya. Sedangkan kita sebagai anak-anak Allah tidak menunjuk pada keilahian kita. Tapi menunjuk pada status kita yang diubahkan pada waktu kita percaya kepada Yesus. Bedanya lagi apa? Kita itu anak-anak Allah dalam pengertian kita diadopsi. Diangkat menjadi anak-anak Allah. Diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Yesus bukan diadopsi, bukan diangkat. Sudah memang dari sononya. Sebagai pribadi yang kedua dari Tritunggal ada Bapa, ada Anak. Menunjuk pada relasi yang kekal. Jadi istilahnya sama tapi pengertiannya beda. Yesus sebagai anak Allah dengan orang-orang Kristen sebagai anak-anak Allah. Istilah sama tapi sangat beda di dalam pengertian dan esensinya. Coba kita lihat beberapa bagian yang menunjukkan akan keunikan Yesus sebagai anak Allah yang tentu tidak dimiliki oleh orang-orang Kristen yang juga disebut sebagai anak-anak Allah. Misalkan Markus 14 ayat 61 sampai 64. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Ini adalah hanya dialami oleh Yesus. Waktu dia mengaku sebagai anak Allah, orang-orang Yahudi itu marah sekali. Kenapa? Karena di dalam pemikiran orang Yahudi, anak Allah itu sama dengan Allah. Jadi waktu Yesus mengatakan dirinya anak Allah, bagi orang Yahudi dianggap Yesus itu menyetarakan dirinya dengan Allah. Dan ini tidak pernah dialami oleh orang-orang percaya yang lain. Ini hanya dialami oleh Yesus saja. Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Lagi-lagi ini masalah keunikan Yesus sebagai anak Allah yang tentu tidak dimiliki oleh orang-orang Kristen yang juga disebut sebagai anak-anak Allah. Tidak seorang pun kenal anak selain Bapa. Tidak ada orang yang kenal Bapa selain anak. Tidak mungkin anak ini diterapkan untuk orang Kristen. Ini benar hanya untuk Yesus. Dan ini menunjuk pada keilahiannya. Jadi sekali lagi istilahnya sama tapi pengertiannya, esensinya sangat beda. Yang lain, Yohanes 5 ayat 21-23. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ini kan istilah anak untuk Yesus, anak Allah untuk Yesus yang benar-benar unik. Tidak pernah ditujukan kepada orang Kristen yang meskipun adalah anak-anak Allah. Kita tidak bisa menghidupkan barang siapa yang kita kehendaki. Tapi Yesus sebagai anak Allah dia punya kuasa itu. Ya, karena itu menunjuk kepada keilahiannya.
Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman seluruhnya kepada anak. Ini kan keunikan Yesus sebagai anak Allah. Bapa tidak kasih ini kepada orang Kristen, tapi kepada Yesus yang adalah anak Allah, yang menuju pada keilahiannya sebagai pribadi yang kedua. Supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Lagi-lagi istilah anak Allah yang eksklusif, yang unik untuk Yesus, dan itu berbeda dengan istilah anak-anak Allah untuk orang-orang yang percaya. Matius 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hanya kepada Yesus Bapa ngomong seperti itu. Kalimat yang eksklusif, yang unik ini diucapkan kepada Yesus. Tidak kepada semua orang Kristen. Jadi sekali lagi, Alkitab pun sudah memisahkan antara Yesus sebagai anak Allah dengan orang-orang Kristen sebagai anak-anak Allah. Istilah sama, tapi pengertian sangat beda sekali. Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi menjawab pertanyaan dari orang Muslim yang mempertanyakan istilah Yesus sebagai anak Allah, yang dikaitkan dengan istilah untuk orang Kristen yang adalah anak-anak Allah, di mana mereka bertanya, ya, atau menuduh atau menyerang, kamu itu loh anak-anak Allah, bukan Allah. Jadi Yesus anak Allah, ya pasti bukan Allah, karena kamu juga bukan Allah kok. Nah, kita bisa jelaskan, Yesus sebagai anak Allah dengan kami sebagai anak-anak Allah itu berbeda. Istilah sama, tapi pengertian dan hakikatnya sangat berbeda. Nah, itu yang kita bisa jawab ya. Jadi waktu mereka menganggap itu sama, kita ngomong itu enggak sama, itu beda. Berikutnya, jika Yesus adalah anak Allah yang kekal, mengapa ia begitu sering berbicara tentang Bapa sebagai pribadi yang lebih besar daripada dirinya? Dalam hal kuasa, otoritas, dan pengetahuan. Bukankah jikalau ia sungguh ilahi seperti yang Anda klaim, bukankah ia seharusnya juga sama maha kuasa dan maha tahu? Nah, ini serangan juga ya. Jadi dengan mereka menganggap kita menyebut Yesus sebagai anak Allah dan itu adalah menyatakan keilahiannya, mereka tanya begini, kalau betul Yesus adalah anak Allah menuju pada keilahiannya, kenapa Yesus sendiri mengakui Bapa itu lebih besar dari dia? Mengapa Yesus itu mengakui bahwa dia itu tidak tahu? Harusnya kalau Yesus adalah anak Allah yang benar-benar adalah Allah, mestinya dia itu maha kuasa, maha tahu. Apakah memang ada di Alkitab Yesus itu tidak maha tahu? Ada enggak? Ada tidak di Alkitab itu yang mengatakan Yesus tidak maha tahu? Ada enggak? Yakin enggak ada? Nah itu dia, orang Islam tahu loh bahwa Yesus tidak maha tahu. Masa kita orang Kristen tidak tahu? Ya. Kebanyakan menggunakan 3 ayat ini ya. Bagi Muslim, Yesus tidak mungkin anak Allah yang kekal. Yaitu karena ia terbatas dalam kuasa dan pengetahuan. Maka mereka memakai serangan dengan 3 peluru dari ayat Alkitab sendiri. Untuk mereka kemudian merasa benar, menggugurkan keilahian Yesus dengan menggunakan ayat Alkitab sendiri. Ayat yang pertama Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu,
malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, lalu mereka ngomong, kamu percaya Yesus adalah anak Allah, dia Allah? Orang Kristen tentu ngomong, iya. Kalau begitu dia maha tahu? Iya. Loh, ini ayatnya. Baca tuh. Yesus anak Allah dikatakan dia pun tidak tahu. Waduh. Lalu banyak orang Kristen bimbang. Oh iya ya. Wah, Alkitab sendiri ngomong Yesus tidak maha tahu ya. Berarti dia bukan anak Allah. Dia bukan Allah kalau begitu ya. Ayat yang lain. Yohanes 5 ayat 19 dan 30. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jika ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Lo lihat ayat ini, Yesus itu tidak mampu berbuat apa-apa. Dia nunggu Bapa perintahin. Nah, kalau dia Allah, ya mestinya punya kuasa saya Bapa dong. Ngapain nunggu Bapaknya? Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, lalu orang Muslim ngomong, kalau Yesus anak Allah adalah Allah, loh kenapa dia ngomong Bapa lebih besar dari dia? Harusnya ngomong Bapa sama besarnya sama aku, karena aku juga Allah. Nah, ketiga ayat inilah, ketiga bagian firman inilah yang kemudian mereka pakai untuk menyerang kita, untuk membuat kita meragukan tentang keilahian Yesus sebagai anak Allah. Tadi ya, anak Allah tidak mau tahu, lalu tidak bisa buat apa-apa tanpa Bapa, dan Bapa lebih besar dari dia. Bagaimana menjawabnya? Bagaimana menjawabnya? Masih ingat waktu kita belajar tentang saksi Yehova? Bagaimana cara menjawabnya? Ingat, di dalam Alkitab ada ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaan Yesus. Ada ayat-ayat yang menunjukkan keilahian Yesus. Kenapa begitu? Karena Yesus adalah pribadi yang unik. Dia satu pribadi dengan dua natur yang tidak bercampur juga tidak terpisah. Tapi ada menjadi satu di dalam satu pribadi itu, maka ada ayat-ayat Alkitab yang menekankan tentang kemanusiaannya dan ada ayat-ayat yang menekankan tentang keilahiannya. Yang orang Islam pakai adalah ayat-ayat yang menekankan kemanusiaan Yesus untuk menyerang kita, untuk mereka mengatakan Yesus bukan Allah. Gitu loh. Jadi bagaimana kita menjawabnya? Di dalam pemikiran orang Islam, ya, kalau Yesus itu benar-benar Allah, maka dia harusnya tidak punya sifat manusia. Tidak boleh mati, tidak boleh lapar, tidak boleh lemah, kira-kira begitu. Jadi waktu mereka menyoroti tentang dalam tanda kutip kelemahan-kelemahan Yesus, mereka langsung bersemangat untuk mengatakan, nah ini bukan Allah. Mereka dengan semangat untuk menyoroti ayat-ayat dalam tanda kutip tentang kelemahan-kelemahan Yesus, untuk mereka merasa menang dan mengatakan Yesus bukan Allah. Padahal kita harusnya santai saja. Kita harus menekankan apa? Yesus yang kamu bayangkan dengan Yesus yang kami percayai, itu ada miss di sana. Kamu pikir Yesus adalah Allah, itu hanya Allah saja.
Kami tidak percaya itu, kami percaya Yesus itu sepenuhnya Allah, juga sepenuhnya manusia. Nah ini yang bagian ini yang seringkali tidak match. Dan ini yang perlu kita declare ke mereka, ini yang perlu kita suarakan ke mereka. Ini loh Yesus yang kami percayai, bukan hanya dia Allah, tapi dia adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Bukan setengah Allah, setengah manusia, tapi benar-benar Allah sepenuhnya dan benar-benar manusia sepenuhnya. Dua natur ini ada dalam satu pribadi. Ini yang perlu kita sampaikan karena sekali lagi dalam pemikiran mereka, kalau Yesus adalah Allah tentu harusnya dia tidak punya sifat-sifat manusia yang lemah itu. Maka dia seringkali mereka mengejekkan, Allah kok digantung, Allah kok mati, Allah kok lemah. Sudah salah, pemikiran kristologinya sudah sangat beda. Nah kita perlu jelaskan ke mereka, Yesus yang kamu pikirkan dengan Yesus yang kami iman itu beda. Bagi kekristenan, Yesus yang kami percaya dia itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Waktu dia menjadi manusia, dia tidak kehilangan kealahannya, tapi dia mengambil natur manusia, menyatu di dalam satu pribadi. Kristus. Kan mereka seringkali juga tanya begini, kalau Yesus adalah Allah yang jadi manusia, kalau begitu waktu dia jadi manusia surganya kosong dong. Laki-laki pengertian yang keliru. Allah menjadi manusia dalam inkarnasi tidak pernah kehilangan kealahannya. Tapi dia menambahkan natur manusia di dalam logos itu, dalam pribadi yang kedua itu. Itulah Kristus yang berinkarnasi. Satu pribadi dengan dua natur. Ya, tapi ya jangan harap mereka bisa mengimani itu ya. Tapi paling tidak sekali lagi minimal mereka bisa paham bahwa bukan yang kita percaya bukanlah seperti yang mereka pikirkan. Jadi sekali lagi yang perlu kita tekankan adalah Yesus sebagai yang sepenuhnya Allah dan juga sepenuhnya manusia. Maka kita harus mengatakan 3 bagian firman Tuhan yang kamu kutip itu menyatakan kemanusiaannya. Bukan menyatakan dia bukan Allah. Nah, baru nanti kita akan sebutkan ini loh, juga ada banyak ayat Alkitab menyatakan kealahannya. Sehingga sekiranya mereka bisa paham meskipun mereka tidak bisa beriman, tapi minimal mereka bisa paham, oh ternyata itu loh yang dipercaya orang Kristen. Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Jadi ayat-ayat yang kita pakai, yang kita anggap itu menggugurkan keilahian, ternyata salah. Itu ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaan Yesus. Ternyata orang Kristen itu masih punya ayat-ayat yang menunjukkan keilahian Yesus. Itu yang kita perlu bagi dengan mereka. Kalau mereka bertanya, menuduh atau menyerang. Ya, kita sudah bisa membaca pola pikir mereka dan kita bisa memberikan jawaban yang baik untuk hal itu. Jadi Yesus adalah satu pribadi dengan dua natur. Ini yang sudah kita pernah bahas waktu membahas kristologi ya. Entah tahun berapa itu ya. Coba saya bacain lagi apa yang sudah pernah bahas. Pribadi Yesus itu unik memang. Tidak ada pribadi di bumi ini yang sama dengan dia. Baik sebelum maupun sesudah inkarnasinya. Tidak ada. Mengapa? Karena di dalam pribadi Kristus terbentuk penyatuan dua natur yang berbeda. Yaitu natur Allah dan natur manusia. Alkitab menunjukkan bahwa Kristus memiliki natur ilahi yang sempurna serta utuh. Dan natur manusia yang sempurna serta utuh. Kedua natur tersebut disatukan di dalam satu pribadi, bukan dua pribadi. Jadi waktu orang-orang Islam memberikan kita ayat-ayat yang seolah-olah itu membuktikan Yesus bukan Allah. Kita terima ayat itu dan mengatakan ayat yang kamu berikan itu memang benar. Tapi itu menunjukkan kemanusiaan. Bukan menunjukkan dia bukan Allah. Ini loh ayat yang kami punya yang menunjukkan kealahan. Jadi ada ayat yang menunjukkan kemanusiaannya dan ada ayat-ayat yang menunjukkan tentang keilahiannya. Dan itulah Kristus yang kami percayai. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Jangan-jangan kita orang Kristen juga baru ngerti ini soalnya. Bisa jadi. Nah, jadi dengan belajar ini kan kita dikuatkan lagi doktrinnya ya. Nah kita juga bisa menunjukkan tentang bukti-bukti keilahian Yesus dari Alkitab.
Kalau mereka menggunakan ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaan untuk menyerang keilahian, sekali lagi kita menjawabnya, itu tidak menggugurkan keilahian. Ayat-ayat yang itu hanya menunjukkan kemanusiaan. Nah sekarang kita bisa tunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan keilahian Yesus. Sangat banyak sekali. Yesus menyebut dirinya anak Allah. Yohanes 5 ayat 17-18, Yohanes 19 ayat 7. Dan sekali lagi istilah anak Allah di dalam pengertian Alkitab dan pengertian Yahudi pada masa itu menunjuk pada Allah sendiri. Tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi. Alkitab secara eksplisit menyatakan Yesus adalah Allah. Mazmur 45 ayat 78, Yesaya 9 ayat 5. Namanya disebut penasihat ajaib Allah yang perkasa. Ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini ayat-ayat yang menunjukkan keilahian Yesusnya. Nama-nama ilahi untuk Yesus banyak sekali ya. Lalu Yesus punya sifat-sifat ilahi. Kekal, suci, maha kuasa, maha tahu, maha ada, tidak berubah. Itu menunjukkan keilahiannya. Dan juga Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Dia mencipta, dia mengampuni, dia menghancurkan segala sesuatu pada akhir zaman. Dia membaharui segala sesuatu. Dia melakukan penghakiman pada akhir zaman. Ini semua adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Sebenarnya orang Islam itu percaya ya, Isa itu adalah hakim yang adil pada akhir zaman. Memang kalau kita membicarakan Isa dan Yesus, kita harus mengatakan bahwa ini menunjuk pada satu pribadi yang sama, tapi dari kacamata yang berbeda. Ya, jadi kalau bisa dikatakan, ya Yesus itu adalah, atau Isa itu adalah Yesus yang diislamkan, kira-kira begitulah dalam kacamata Kristen ya. Jadi Isa itu adalah Yesus yang diversikan Islam, kira-kira begitu. Jadi ada persamaan dan ada perbedaan. Nah kalau tidak salah di Quran itu juga menyatakan Isa itu akan menjadi hakim yang adil pada akhir zaman. Tapi kalau kita mau berpikir logis dan fair ya, untuk menjadi hakim yang adil pada akhir zaman, itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh hanya seorang nabi. Untuk bisa menjadi hakim yang adil pada akhir zaman, tidak mungkin hanya bisa dilakukan oleh seorang yang hebat, seorang nabi yang suci, tidak bisa. Untuk bisa menghakimi pada akhir zaman, dia haruslah Allah sendiri. Kenapa? Karena yang pertama, yang dihakimi nantinya itu terlalu banyak. Bayangkan manusia dari zaman Adam sampai hari kiamat. Berapa banyak? Sangat banyak sekali. Kalau seorang nabi biasa bisa tidak menghakimi? Teler. Tidak sanggup. Dan selain begitu banyaknya, setiap orang itu harus dihakimi dengan begitu adilnya. Siapakah seorang manusia yang bisa menghakimi dengan seadil-adilnya, menilai hidup orang dari dalam kandungan sampai dia mati. Tingkat hukuman di neraka seberapa banyak, seberapa berat, dan pahala di surga seberapa banyak. Siapa yang bisa mengadili seadil itu? Seorang nabi, tidak mungkin. Karena itulah berbeda dengan Islam yang mengakui Isa itu menjadi hakim yang adil pada akhir zaman, tetapi mereka tidak mengakui keilahian Isa. Berbeda dengan kita. Kita mengakui Yesus adalah Allah sebagai hakim yang adil seadil-adilnya, karena memang dia adalah Allah. Dan dia sanggup menghakimi dengan seadil-adilnya. Jadi ayat Alkitab yang menunjukkan Yesus sebagai hakim yang adil pada akhir zaman, itu menunjukkan dia itu sepenuhnya Allah. Kesatuannya dengan Bapa. Memang ada ayat-ayat yang mengatakan seperti yang dikutip tadi, Bapa lebih besar dari aku, kata Yesus. Ayatnya tidak salah, tapi itu ayat yang menunjukkan kemanusiaan Yesus. Tapi ingat, Yesus juga mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Itu adalah ayat yang menunjukkan keilahian Yesus. Jadi kalau mereka tanya, kalau begitu mana yang benar nih? Yesus ngomong Bapa lebih besar dari aku. Lalu Yesus yang sama ngomong, aku dan Bapa adalah satu.
Ya, kita orang Kristen gampang jawabnya kedua-duanya benar, kawanku. Ingatlah ini hari apa ya. Yang satu menunjukkan kemanusiaannya, yang satu menunjukkan keilahiannya. Clear sudah, tidak kontradiksi. Jadi apa yang kamu tuduhkan kepada kami itu tidaklah benar. Itu hanya kamu kurang mengerti apa yang kami imani dan yakini. Ya. Jadi menjawab ayat-ayat yang dituduhkan kepada kita seolah-olah itu bukan Yesus yang ilahi, kita menjawab itu ayat yang menekankan kemanusiaan ini loh. Aku kasih kamu ayat-ayat yang menunjukkan keilahiannya. Dan kedua-duanya benar karena Yesus adalah sepenuhnya Allah dan juga sepenuhnya manusia. Enak kan jawabnya begitu. Jadi sekiranya kawan-kawan Islam itu bisa mengerti, oh ternyata apa yang kami pikirkan tidaklah kamu seperti kamu percayai. Ya. Ini setengah dari slide saya. Kalau saya lanjutkan bisa 9:30 baru selesai. Jadi saya skip sampai sini, kita lanjutkan Kamis depan ya. Karena ada 51 slide, ini baru slide 25. Oke, saya berhenti di sini, silakan kalau ada pertanyaan. Oh, enggak ada. Semua sudah ngerti semua, mantap. Oke, kalau tidak ada kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Dengan belajar ini kami semakin kagum kepadamu ya Kristus. Sesungguhnya Engkau adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Apa yang kami imani tidak salah. Apa yang kami percayai sudah benar. Dan kami tidak akan ragu lagi mengikutmu, mempercayaimu. Dan biar apa yang kami pelajari boleh memberkati kami, menguatkan iman kami. Dan sekali lagi juga boleh menolong kami menjadi berkat bagi orang-orang yang mungkin ragu atau bagi mereka yang mempertanyakan tentang keilahian Yesus. Bila dengan sangat yakin kami boleh menjawabnya tanpa ragu. Terima kasih Tuhan, berkati untuk pertemuan yang akan datang. Terus berikan kepada kami kesetiaan untuk belajar. Dan biarlah kami semakin bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau. Kami mengakhiri kelas pada malam hari ini dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.